Kebebasan berpendapat itu adalah memberikan penilaian. Kalau kepada pemerintah misalnya, kepada presiden misalnya, memberikan penilaian terhadap kebijakannya, keputusannya dalam menyusun program-program. Penilaian ini tentu harus melalui analisis yang kuat, argumentasi yang kuat, dan di saat yang sama mengajukan solusi-solusi alternatif yang sifatnya adalah perbaikan. Yang dituju objeknya adalah jabatannya, bukan orangnya. Apakah kemudian dengan sebebas-bebasnya menyampaikan pendapat tanpa memikirkan atau dengan sengaja melanggar hak privasi, hak pribadi orang lain, menyerang kehormatan, harkat dan martabatnya? Itu pertanyaan besar. Memang euforia tentang kebebasan berpendapat itu kerap menemukan relevansi setiap orang menyampaikan gagasannya, melancarkan kritik, ya begitu ya. Itu selalu saja itu bungkusnya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Dijamin oleh konstitusi, kita bisa menyampaikan pendapat di muka umum baik lisan maupun tulisan. Itu dijamin. Tetapi ingatlah, pendapat yang kita sampaikan harus argumentatif. Argumentatif itu ciri utama adalah basis data dan fakta. Dan disampaikan dengan cara yang baik, artinya tidak melabeli seseorang dengan label-label yang tidak pantas, dengan diksi kata yang kasar. Tidak boleh itu. Kita ingin hidup berdampingan, kita ingin membangun kehangatan berwarga negara, kita ingin negeri ini maju, kita ingin bangsa ini bergerak maju. Tinggalkan cara-cara yang masih seperti gambaran masyarakat dahulu. Masyarakat yang jauh dari peradaban, masyarakat yang tidak cerdas, masyarakat yang tidak memiliki informasi yang cukup bagaimana menempatkan pendapat yang itu kritik dan pendapat yang itu subjektif. Karena kalau itu terus dipelihara, maka bangsa ini tidak bisa bergerak pada hal yang berkemajuan alias progresif. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, masih di kandang termul, orang-orang termuliakan. Nah, hari ini saya masih bersama ahli hukum pidana Pak Abdul Aziz ya. Selang beberapa hari harus kita undang lagi nih Pak Aziz ini, karena perlu ada edukasi kepada masyarakat tentang apa yang disebut dengan kebebasan berpendapat. Karena kita melihat prakteknya selama ini, sejumlah pihak oposisi, sejumlah orang yang anti pemerintah selalu menyematkan kebebasan berpendapat dia yang di luar adab, di luar kontrol, ya, untuk menggunakan ekspresi kebebasan berpendapatnya di ruang publik yang menabrak batas-batas ya Pak, kita sebagai orang Indonesia yang berpancasila. Contoh terakhir adalah kasus Tio Ardianto, mantan ketua BEM UGM, ya, yang akibat atau ekspresi kebebasan berpendapatnya ya menggunakan narasi-narasi yang kalau kita pikir itu bukan orang Indonesia, itu bukan orang sekolahan gitu, itu orang pasar. Nah, kalau orang pasar tapi menggunakan stempel label sebagai aktivis, sebagai oposisi, ini kan jelas tidak mendidik masyarakat. Sementara Indonesia adalah negara demokrasi ya yang berdasarkan kepada Pancasila. Nah, untuk mengupas seperti apa sih sebenarnya kebebasan berpendapat itu, apakah hanya cukup diatur oleh konstitusi kita khususnya pasal 28? Dan bagaimana turunan-turunannya? Apakah jangan-jangan memang turunan-turunan dari bagaimana cara warga negara berekspresi dalam menyampaikan pendapatnya itu ya belum ada aturannya, atau memang sudah ada aturannya tapi tidak terpublikasi? Mari kita dengar ulasan dari ahli hukum pidana Pak Abdul Aziz.
Kembali kita bicara di sini. Di Ruang Konsensus Pak Haji, selamat datang kembali. Thank you, Mas. Tapi tetap dengan kopiah 12 sentinya ya? Yes. Itu kayaknya ciri khas itu? Ciri khas. Oh. Apakah semua orang Madura seperti itu? Tidak demikian. Tidak demikian ya? Tidak demikian. Kalaupun ada yang mentradisikan, itu biasanya ukurannya 9. Kalau ini ukurannya 12 ada nggak? 12. Ada yang lebih tinggi dari 12? Ada yang lebih tinggi tetapi tidak untuk dipakai kemana-mana. Biasanya di event-event tertentu. Oh. Untuk melambangkan seseorang yang didefinisikan sebagai tokoh atau sebagai apa itu ada. Tetapi tertentu saja. Memang di kultur Madura seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke. Dan kebetulan memang Pak Ajis asli Madura Pak ya? Asli kelahiran Sumeneb. Kelahiran Sumeneb. Oh iya ya. Sumeneb, Bangkalan Pak ya, Madura itu Sumeneb, Bangkalan, apalagi Pak? Pamekasan, Sampang. Baik, Pak Ajis, masyarakat kita memang haus dengan edukasi, ya, dan edukasi yang paling bernas, paling efektif itu memang lewat YouTube, ya, tetapi harus disampaikan dengan cara yang objektif, ringkas, tapi mengena. Nah, bagaimana Pak Ajis tentang kebebasan berpendapat? Orang mengkritik, ya. Orang kemudian menghina, orang kemudian menfitnah, itu seolah-olah itu satu rumah. Padahal kan itu sudah berbeda rumah mestinya. Tetapi oleh sebagian orang, ya, menghina, memfitnah, itu masih dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Kasus ijazah palsu sebenarnya juga kan masih dalam koridor itu sebenarnya yang diargumenkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Nah, ini kan kami ekspresi menyatakan kebebasan berpendapat, ruang akademis, kami meneliti dan seterusnya. Ini menjadi rancu. Begitu juga kasus Tio. Silakan Pak Ajis, bagaimana hukum mengatur tentang kebebasan berpendapat ini? Ya, Mas Budius, saya terima kasih diundang kembali di Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Jadi begini. Kalau kita bicara bangunan kebebasan berpendapat, menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan, itu tentu rujukan utamanya adalah Undang-Undang Dasar 1945, 28F, 28E3, dan seterusnya. Itu bangunan dasar. Menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, ya, dan seterusnya. Kemudian ada peraturan-peraturan lain, misalnya diatur di sebuah peraturan perundang-undangan. Itu jelas menyampaikan pendapat di muka umum sebagai bentuk turunan dari undang-undang dasar itu juga menjadi hak dari setiap warga negara. Di Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga begitu. Singkatnya, itu adalah hak menyampaikan pendapat. Artinya kalau hak bisa diambil, bisa tidak diambil. Nah, apakah kebebasan menyampaikan pendapat itu tidak ada batasannya? Tentu ada batasannya. Nah, apakah kebebasan berpendapat itu sama dengan penghinaan? Tentu berbeda. Apakah sama dengan hate speech misalnya ya? Itu tentu berbeda. Apakah kemudian dengan sebebas-bebasnya menyampaikan pendapat tanpa memikirkan atau dengan sengaja melanggar hak privasi, hak pribadi orang lain, menyerang kehormatan, harkat dan martabatnya? Itu pertanyaan besar. Memang euforia tentang kebebasan berpendapat itu kerap menemukan relevansi setiap orang menyampaikan gagasannya, melancarkan kritik, ya begitu ya. Itu selalu saja itu bungkusnya adalah kebebasan menyampaikan pendapat. Nah, sekarang saya mau terangkan dulu dasarnya itu apa kebebasan berpendapat selain regulasi sudah mengatur itu. Kebebasan berpendapat itu adalah memberikan penilaian. Kalau kepada pemerintah misalnya, kepada presiden misalnya, memberikan penilaian terhadap kebijakannya, keputusannya dalam menyusun program-program. Penilaian ini tentu harus melalui analisis yang kuat, argumentasi yang kuat,
dan di saat yang sama mengajukan solusi-solusi alternatif yang sifatnya adalah perbaikan, yang dituju objeknya adalah jabatannya, bukan orangnya. Itu kebebasan berpendapat, ya. Nah, bagaimana kalau kemudian yang dituju adalah orangnya, pribadinya begitu, dan digambarkan dengan kualifikasi tertentu, orangnya, pribadinya, karakternya, pikirannya begitu, itu kualifikasinya adalah penghinaan. Bukan lagi kualifikasi menyampaikan kebebasan berpendapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa sih bedanya menyampaikan pendapat yang disebut dengan kebebasan dengan penghinaan? Bedanya adalah kalau objeknya kebebasan berpendapat itu adalah jabatannya, berkaitan dengan keputusan, kebijakan dan seterusnya, ya, yang perlu dievaluasi. Artinya setiap warga negara itu kan berhak menyampaikan pendapat, berhak untuk memberikan penilaian atas kebijakan-kebijakan, atas program-programnya, atas janji-janjinya, misalnya di saat kampanye dan seterusnya, menagih janji dan seterusnya. Itu kualifikasinya adalah menyampaikan pendapat sebagaimana diatur itu di dalam perundangan, baik itu di Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 maupun peraturan-peraturan lain yang memang dengan sengaja mengatur hak menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan. Nah, apabila yang terjadi sebaliknya, mendeskripsikan tentang pribadi, tentang karakter, tentang perangai, dan seterusnya, kemudian disampaikan secara terbuka di muka publik, baik lisan maupun tulisan, itu berpotensi menyerang kehormatan, harkat, dan martabat yang paling asasi dari seseorang. Itu yang disebut apa batasan pertama? Tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Artinya apa? Tidak boleh menyerang kehormatannya, harkatnya, martabatnya. Tidak boleh itu orang lain. Clear? Tidak boleh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengandung permusuhan. Tidak boleh menyebarkan berita bohong. Tidak boleh itu. Nah, yang ketiga apa? Tidak boleh juga menyentuh persoalan-persoalan sara, suku, agama, ya, ras, antar golongan. Tidak boleh juga. Katakan misalnya, Aziz, kulitmu itu sawo matang. Itu tidak boleh. Walaupun benar sawo matang. Kamu itu hitam. Walaupun benar hitam, tidak boleh menyampaikan itu. Karena itu sudah menyangkut fisik. Menyangkut pikiran, itu semua tidak boleh. Menyampaikan pendapat itu di muka umum, baik lisan maupun tulisan, yang terbungkus dengan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur di konstitusi kita yang paling dasar itu adalah menyangkut apa yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Itu ya, menyangkut tugas pokok dan fungsinya. Kalau itu menyangkut misalnya bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden sekalipun, itu harus menyangkut tugas-tugas dan kewenangannya. Mengevaluasi, menilai secara bertanggung jawab. Apa bertanggung jawab itu? Adalah dengan data analisa yang kuat. Tidak boleh sekedar menyampaikan pendapat tanpa argumen yang kuat, analisis yang kuat, didukung dengan data dan fakta. Itu batasan yang ketiga. Nah, batasan yang keempat, bahwa apa yang disampaikan itu tidak boleh kemudian sekonyong-konyong, kata orang. Sekonyong-konyong itu apa artinya? Yang penting berpendapat. Itu sekonyong-konyong itu. Padahal landasannya adalah berpendapat itu penting. Kan begitu. Berpendapat itu penting. Bukan yang penting berpendapat. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena banyak orang yang berpotensi kebablasan dalam banyak perkara-perkara tentu yang sebenarnya tidak perlu jadi perkara, itu kemudian jadi perkara. Dan hal itu sebenarnya bisa dicegah apabila memahami betul bahwa kebebasan menyampaikan pendapat itu terikat dengan hak orang lain, terikat dengan norma kesusilaan, terikat dengan norma agama. Itu dia terikat semua. Agar apa? Agar hidup ini
bisa berdampingan. Hidup ini bisa membangun kehangatan berwarga negara. Lah bagaimana kalau hidup ini kemudian tidak nyaman, tidak tenang, tidak tentram, dan kemudian menggerakkan orang lain untuk melakukan hal yang sama atau mengcopy paste atau membreakdown apa yang ia sampaikan itu. Nah, apakah ada orang menyampaikan pendapat kemudian itu akan dikualifikasi sebagai penghinaan, sebagai fitnah dan seterusnya? Itu banyak. Karena apa? Itu yang saya sebut sekonyong-konyong. Asal berpendapat, menyerang pribadi seseorang dengan kualifikasi-kualifikasi yang tidak pantas. Ciri utama yang tidak pantas adalah satu, dengan kasar. Yang kedua, melabelkan sesuatu yang itu tidak pantas juga diucapkan di ruang publik. Entah itu kualifikasi sebagai tidak cukup pengetahuan dengan kata lain yang lebih kasar misalnya. Atau entah melabeli itu dengan hal-hal lain yang juga tidak pantas untuk disematkan. Itu dasarnya. Ya, dalam banyak kasus ya, kebebasan berpendapat itu sebagian besar bersifat dua delik ya kalau nggak salah. Delik umum dan delik aduan. Ya. Nah, kenapa nggak ada yang sifatnya pro justisia langsung dari aparat penegak hukum ya yang mengkategorikan wah ini sudah melakukan fitnah, harus langsung ditangkap misalnya. Memang harus seperti itu dalam proses penegakan hukumnya. Karena sebagian orang, misalnya kayak saya tiba-tiba difitnah sesuatu yang tidak lekat dengan diri saya. Dan itu disampaikan di ruang publik. Tapi ya karena saya malas berurusan dengan hukum, ya kan, ya sudahlah biarin aja. Kan gitu ya. Ya. Termasuk juga misalnya dalam beberapa kasus terakhir, beberapa tokoh kita ya, misalnya kasus yang cukup seru dan rame 2 bulan yang lalu kalau nggak salah, pernyataan Amin Rais misalnya, ya, yang menuding, ya, yang menuduh ada hubungan yang tidak wajar misalnya antara presiden dengan Pak Seskap misalnya. Yeah. Nah, tetapi karena itu hanya 2 delik itu, ya, misalnya delik umum, kalau delik umum siapa aja bisa melaporkan. Ya. Tapi kalau delik aduan, ya karena menyerang pribadi, ya kan, itu cenderung jangankan tokoh, orang awam aja kalau merasa difitnah, dihina, ya kan cenderung untuk malas berurusan karena orang kan ada sebuah pemahaman, pasti Pak Ajis paham, kita kehilangan kambing nanti serasa kehilangan kerbau satu kandang, kan begitu kalau lapor ke polisi. Nah ini gimana Pak Ajis? Ini kan sering bertabrakan antara ingin menegakkan hukum tapi juga ada kegalauan, kegusaran kalau ingin melaporkan. Ya, jadi begini. Memang tidak mudah untuk mengakses kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan kalau menurut teori-teori di dalam perkuliahan Fakultas Hukum itu didapatkan. Kalau Anda benar, berproses, pasti menang. Kalau Anda salah, berproses, pasti kalah. Apakah fakta di lapangan atau ruang peradilan kita demikian? Tidak. Itu harus diperjuangkan. Pak Ajis pernah menangani perkara seperti itu misalnya? Pernah menangani. Harus diperjuangkan. Apakah cukup diperjuangkan? Tidak cukup. Diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa cirinya? Terencana, terukur, terprediksi. Tidak asal memperjuangkan. Dia tahu mana yang harus dilakukan by surat, ada pelanggaran ini dan seterusnya, ada pelanggaran ini dan seterusnya. Dia terus memonitor. Contoh, orang melakukan pelaporan ke kepolisian, kalau sekadar lapor, bisa lama itu laporan. Tapi kalau kemudian ditindaklanjuti 2 pekan ketika menerima dumas atau menerima laporan polisi, ditindaklanjuti, dicek sampai di mana laporan saya, kemudian meminta namanya surat perkembangan hasil penyelidikan atau SP2HP. Karena di situ akan tergambar apa yang kita laporkan ini sudah sejauh mana kepolisian menindaklanjuti, siapa saja yang dipanggil, siapa saja yang diperiksa, apa juga hasil pemeriksaan, tanggal berapa. Itu akan tergambar di
surat yang disebut SP2HP itu per 2 pekan. Kalau kita lapor kepada penegak hukum, kemudian kita diam, lalu kita berujar, saya udah lapor, setahun ini tidak ada kabar. Udah dicek? Ya belum. Harus dicek, Pak. Tidak mungkin. Di kepolisian ini banyak sekali dumas. Banyak sekali itu namanya laporan polisi. Baik dumas apapun LP berhak mendapatkan SP2HP itu? Yes. Dumas itu kan untuk menentukan ada atau tidaknya sebuah peristiwa pidana. Itu dumas. Ya. Nah, itu dalam prakteknya. Sesungguhnya, Pak, filosofi dumas itu mengarah kepada dugaan layanan tidak prima di institusi penegak hukum. Itu filosofi awal dumas itu. Dugaan layanan tidak prima. Kenapa ada kata tidak prima itu? Maksudnya apa? Ya, artinya tidak prima ketika lapor ini prosesnya lambat. Ketika lapor tidak ada progresnya. Ketika lapor itu misalnya pihak-pihak yang sejatinya dipanggil tidak dipanggil. Nah, terlambat, kemudian tidak ada progres dan seterusnya. Ini kan bagian dari layanan tidak prima. Ini sesungguhnya yang bisa didumaskan. Gitu loh. Agar apa? Agar nanti Kapolres kalau tingkat kota, kabupaten misalnya, atau tingkat provinsi, Kapolda itu bisa mengikuti perkara ini. Sudah sampai di mana, unit berapa yang ngurusi. Gitu loh. Ini layanan harus diberikan kepada siapa? Setiap warga negara. Tidak peduli itu mantan pejabat atau tidak mantan pejabat. Tidak peduli. Nah, tetapi di dalam praktek, dumas itu kemudian itu diniatkan untuk menggali ada atau tidak peristiwa pidana. Itu dumas. Begitu ada, Pak, itu terbitlah LP, laporan polisi. Gitu loh. Nah, ini apa? Itu juga mencegah. Kenapa tidak langsung laporan polisi misalnya? Itu untuk memastikan peristiwa pidana ini betul-betul ada. Betul-betul terjadi. Kemudian terbitlah laporan polisi. Maka surat perintah penyelidikan. Nah, surat perintah penyelidikan ini kemudian dicari. Kalau peristiwanya ada, berarti kan ada yang harus bertanggung jawab. Calon tersangkanya siapa? Berproseslah penyelidikan ini, pemeriksaan saksi, pelapor, terlapor. Barang bukti dicari. Ya kan? Semua dicek. Kalau sudah lengkap, naiklah kepada surat perintah penyidikan. Tersangkanya pasti ada. Itu satu contoh. Dan harus dikawal laporan itu. Apakah laporan itu harus didampingi seorang advokat, seorang lawyer? Tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Maka sesungguhnya kalau kita bersedia belajar, gitu kan ya, bersedia belajar, maka sesungguhnya juga kita bisa melakukan itu. Bahkan melakukan gugatan di pengadilan. Tidak ada kewajiban memakai advokat maupun lawyer. Tidak ada. Nah, kenapa umumnya pakai? Karena tidak mau belajar. Tidak mau berproses. Dengan berbagai alasan. Kerja, ribet, dan seterusnya itu. Begitu loh. Nah, sesungguhnya kalau masyarakat itu mau belajar, setiap ada persoalan, maka dia akan dewasa. Dengan pengetahuan dan pengalamannya. Kan itu yang disebut ngopinya jauh. Kira-kira kan begitu? Ya. Tadi Pak Ajis menyebut ada SP2HP. Ya. Ya itu kan sebenarnya senjata ya buat para pelapor. Ya. Artinya banyak juga mungkin publik nggak tahu bahwa ternyata ketika kita melaporkan dumas, apalagi yang LP ya kan, Ya. bahwa kita sebenarnya punya kewenangan atau punya hak untuk menagih apakah laporan kita itu ditindaklanjuti atau tidak. Ya. Ini saya baru tahu nih, saya jujur saya baru tahu bahwa ada SP2HP itu. Nah, misalnya begini, ketika kita melaporkan sebuah dumas atau LP, udah lebih dari 2 minggu, udah bahkan 1 bulan, kok nggak ada ya, saya dapat kabar laporan saya ditindaklanjuti atau tidak. Oke, saya kemudian, wah ternyata saya sudah tahu nih LP2HP. SP2HP, ya. Saya datang lagi ke SPKT berarti. Ya. Pak, mana LP2HP saya sejauh mana? Kalau dijawab nggak ada LP2HP-nya,
apa sanksi atau tindakan apa lagi yang akan dilakukan oleh masyarakat yang melaporkan itu, Pak? Jadi begini. Apakah lapor propam misalnya gitu loh? Oke. Jadi proses di kepolisian itu di mana dirinya misalnya diserang kehormatan, harkat dan martabatnya, terutama di ruang publik, baik lisan maupun tulisan, sebuah opini yang diframing sebagai pemberitaan dan kemudian mengarah kepada menyerang kehormatan, harkat dan martabat seseorang, kan begitu ya, dia berhak untuk memberitahukan atau mengadukan atau melaporkan kepada kepolisian. Tentu di kepolisian itu harus berdiskusi dengan kepolisian yang disebut konsultasi. Saya mengalami sesuatu, bentuknya begini, dan seterusnya. Saya dirugikan, dan seterusnya. Nah, disitulah kita konsultasi di kepolisian. Karena kenapa kita konsultasi di kepolisian? Karena mereka lah yang hari-harinya itu melaksanakan tugas pokok dan fungsi itu. Sehingga kita meyakini yang paling pahamnya kepolisian. Karena memang pekerjaannya itu. Itu satu. Yang kedua adalah setelah kita datang ke SPKT itu, nanti SPKT akan mengarahkan untuk berkonsultasi tadi. Setelah berkonsultasi tadi, itu kemudian dia akan memberikan catatan-catatan dalam bentuk surat. Di mana surat ini akan dibawa ke SPKT lagi untuk dibuatkan DUMAS. Ya, pengaduan masyarakat. Umumnya pengaduan masyarakat terlebih dahulu, karena itu akan dicari ada enggak peristiwa pidananya ini. Nah, setelah mendapatkan DUMAS itu, 2 minggu kemudian tindak lanjuti surat ini sudah naik ke Kapolres. Ya, turun langsung misalnya ke Kasat Reskrim. Turun lagi ke Wakasat misalnya. Turun lagi dari Wakasat ini, unit mana yang akan mengerjakan perkara ini. Unit 1, unit 2, Pidum atau Tipiter atau yang lain. Tanyakan di situ. Nah, di situ akan ketemu bahwa surat ini disposisinya sudah turun. Turunnya ke sini. Nah, datanglah ke unit itu. Pak, saya mau ngecek, Pak, DUMAS saya ini. Oke. Ini sudah sampai di ruangan kami. Unit ini yang resmi untuk menindaklanjuti laporan saudara. Oke. Pak, saya minta SP2HP. Bahwa laporan ini sudah ditangani unit ini. Isinya itu. Termasuk di dalamnya bahwa ketika saudara ada pihak-pihak yang menghubungi yang tidak bertanggung jawab, maka abaikan. Hubungi nomor kontak berikut pembantu penyelidik. Nah, itu kalau sudah didapatkan, 2 minggu lagi cek lagi. Per 2 minggu? Per 2 minggu. Kalau jawaban dari pihak kepolisian misalnya, wah tunggu saja nanti pasti ada laporan, itu gimana, Pak? Oh enggak, kita yang harus berinisiatif. Oh iya, kami hanya minta SP2HP. Nanti dikirim ke alamat rumah. Oh, SP2HP itu akan dikirim? Akan dikirim lewat pos. Kepada kita pelapor? Kepada kita. Oh. Karena itu hak. Ya, dan itu kewajiban kepolisian untuk memberikan. Apa tujuannya? Kenapa itu ada itu, gitu kan? Tujuannya adalah untuk mengatur ritme bahwa ada orang yang melapor, ini sudah ditindaklanjuti, ini yang bertanggung jawab. Biar sorry, saya minum dulu ya. Ya, mangga. Saking bersemangatnya nih Pak Ajis nih, ya kan? Tapi seringkali begini Pak, banyak orang yang melapor, tapi kemudian hampir sebulan pun kok nggak ada tindak lanjut ya. Artinya SP2HP yang Pak Ajis maksudkan tuh nggak diterima oleh para pelapor. Itu apakah itu bentuk kelalaian yang berkonsekuensi ada pelanggaran atau kode etik atau seperti apa, Pak? Ya, saya tidak meyakini itu kelalaian. Tetapi murni memang kepadatan adanya DUMAS, adanya laporan polisi. Ya, kepolisian kita itu kan bekerja sudah dengan keras. Untuk itu butuh diingatkan. Ya, mengingatkan itu penting. Iya. Nah, kan gitu. Mengingatkan itu penting. Artinya apa? Berkoordinasi. Di situ kan di SP2HP pertama kan sudah ada nomornya itu. Nomor kontak. Nah, tidak harus ngecek ini, tidak harus datang ke kepolisian. Tinggal kontak nomor itu. Kontak nomor itu. Saya ingin mengkonfirmasi laporan ini sampai di mana.
ya pihak-pihak yang sudah dipanggil, terlapornya atau teradunya gitu kan, itu sampai di mana, kan gitu. Oh ya, ini sudah kita lakukan pemanggilan terhadap ini, terhadap ini, terhadap ini. Oke, kalau begitu saya minta SP2HP-nya. Kenapa minta SP2HP itu sudah lebih dari cukup? Karena dari situlah kita akan tahu kerja kepolisian. Ya. Kan begitu. Nah, kalau kita sudah berkoordinasi, berkomunikasi dengan baik, tak juga itu ada perkembangan, ada progres dan seterusnya, disitulah juga memiliki hak untuk mengadukan pada atasannya langsung. Caranya? Caranya Mekanismenya? bersurat. Bersurat? Ya, berdasarkan pengaduan masyarakat nomor sekian dan telah kami lakukan proses komunikasi dengan nomor sekian atas nama pembantu penyelidik sekian sampai hari ini tidak ada SP2HP yang menjadi hak kami sebagai pengadu atau sebagai pelapor. Untuk itu mohon kepada Bapak untuk memberikan perhatian atau atensi terhadap perkara dimaksud. Selesai. Nanti yang akan memanggil adalah atasannya. Kan begitu. Itu kan hal-hal teknis. Nah mungkin karena kepadatan program dan seterusnya, mungkin kepolisian juga ada program di luar sehingga 2 pekan itu misalnya tidak di kantor dan seterusnya. Itu nanti akan dijawab oleh mereka. Prinsipnya komunikasi tanpa henti. Kalau memang serius melaporkan atau mengadukan. Yang sengaja untuk tidak direspon nggak mungkin Pak ya? Tidak ada. Pasti Pasti direspon. Oh oke. Pasti direspon. Dan karena memang situasinya memang harus dimonitor terus, itulah pentingnya seorang pelapor itu didampingi oleh penasihat hukum. Nah, sesungguhnya ketika lapor itu urgensinya belum ada didampingi penasihat hukum. Karena yang akan digali oleh penasihat hukum itu dia sendiri. Ya tapi kan mengenai misalnya mekanisme atau narasi pembuatan suratnya kan orang awam kan nggak mengerti Pak. Apalagi apalagi masyarakat yang memang awam hukum dan mungkin juga kurang berpendidikan misalnya. Itu bagaimana Pak cara mereka menulis surat, kan sesuatu yang nggak mungkin mereka lakukan misalnya. Oh iya, dalam konteks itu memang mutlak membutuhkan pendamping untuk melakukan advokasi. Dan kualifikasinya masih non-litigasi. Itu masih non-litigasi? Masih non-litigasi. Nah, yang urgent apa? Ketika menjadi saksi dipanggil atas laporannya sendiri. Itu penting. Wajib itu didampingi oleh advokat. Kalau tidak bisa menyediakan advokat, karena faktor tidak cukup keuangan, begitu ya, maka kepolisian wajib menyediakan advokat pro bono. Oh, itu kita cara mekanisme kita meminta advokat dari kepolisian gimana caranya Pak? Langsung sampaikan saja ke pihak kepolisian. Kami tidak memiliki kecukupan dana untuk menggandeng advokat. Untuk itu kami mohon kepada pihak kepolisian untuk memberikan pendamping seorang advokat yang dibiayai oleh negara. Itu kita boleh ya meminta Itu hak. itu? Oh ini makanya ini perlu Pak. Apa edukasi seperti ini? Sehingga masyarakat kita itu tidak melulu dihadapkan harus menggandeng atau menyewa advokat. Kalau tidak memiliki kecukupan keuangan, kan tidak harus, minta dong kepada negara. Dan itu berlaku tidak hanya di kepolisian, ya di kejaksaan, di kehakiman. Itu kalau tidak mampu membawa advokat, negara wajib menyediakan. Nggak ada alasan dari pihak kepolisian atau kejaksaan, wah itu kami nggak ada biaya untuk itu. Ada nggak kira-kira penolakan seperti itu? Itu ada pos anggarannya. Ada pos anggaran. Dan pasti akan ditindaklanjuti. Pasti akan dicarikan nanti ditindaklanjuti. pengacara pendamping yang sifatnya pro bono. Pro bono. Pasti itu ya? Pasti. Termasuk di pengadilan. Makanya tiap-tiap tempat institusi penegak hukum itu ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Tapi seringkali di pos bakum itu juga kemudian orang tetap akhirnya ada biaya operasional lah, ada uang transport lah, itu gimana Pak? Sebenarnya tidak ada. Boleh nggak kita mengatakan wah kita nggak punya kemampuan seperti itu, namanya kita juga nggak mampu, makanya kami ke pos bakum. Nah kalau di pos bakum juga akhirnya untuk mereka menindaklanjuti atau mendampingi sehingga dia memberikan semacam surat kuasa karena kita tidak memberikan
uang itu kemudian mereka tidak respon, apakah itu berkategori pelanggaran? Itu kalau di pengadilan itu bisa dilaporkan ke ketua pengadilan. Oh, bisa dilaporkan Bisa pos bakom dilaporkan. itu? Iya. Bahwa saya dimintain uang gitu? Iya. Oh. Karena apa? Dia ada di situ namanya saja pos bantuan hukum. Namanya bantuan hukum itu, Pak, itu cuma-cuma alias pro bono. Kalau ada bantuan hukum itu bayar, itu bukan bantuan hukum. Kalau pos bakum itu sekaligus dia berinisiatif, oke, kalau gitu saya jadi penasihat hukumnya. Kemudian si warga memberikan kuasa. Ya. Seperti itu nanti. Iya dong. Dan itu tidak ada transaksi di situ. Tidak ada transaksi. Itu langsung dibantu oleh advokat yang bersangkutan. Surat kuasanya langsung dibantu dibikinkan, tinggal tanda tangan. Cukup dimintakan identitasnya. Ini yang sering saya dengar, Pak Ajis, di mana ya pos bakum itu seringkali kan kebanyakan adalah pengacara-pengacara muda yang sedang berpraktek, ya kan? Ya. Dan kemudian seringkali nakalan, ya kan? Tetap ketika adalah uang rokok, ya kayak begitu. Nah, ketika dia minta uang rokok juga nggak murah, 1 juta 2 juta. Nah, bagi orang yang memang butuh bantuan hukum dan butuh kepastian hukum, ketika itu tidak diberikan, akhirnya nggak ditindaklanjuti, itu bisa kita laporkan ke ketua pengadilan setempat tempat pos bakum Langsung bersurat. itu. Oh, bersurat. Jangan banyak ngobrol, langsung kirim surat ke ketua pengadilan. Oh. Sampaikan apa adanya. Saya warga tidak mampu dalam perkara ini. Saya sudah mendatangi pos bakum di lingkungan kerja saudara untuk mendapatkan akses keadilan, akses advokasi. Namun demikian kami dimintai keuangan. Harus disampaikan. Untuk itu mohon perhatian dari Bapak Ketua Pengadilan. Selesai. Kalau juga belum ada proses, bikin surat kedua. Bikin surat kedua. Ketiga juga tidak diproses, ketua pengadilan bisa dilaporkan. Kemana? Nah, melaporkan hakim itu kan ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Kan begitu? Nah, kode etik dan perilaku ini menjadi domain Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung, Bawas MA. Oh, dilaporkannya ke sana? Yes. Panjang urusannya ternyata. Panjang urusannya. Tapi setidaknya mekanismenya itu ada. Mekanisme kontrolnya ada. Ada mekanisme kontrolnya. Jadi kalau bersurat, langsung masukkan PTSP di pengadilan. Minta tanda terima. PTSP itu singkatan apa, Pak? Jadi Pos terpadu. ya pos terpadu di situ, semua layanan di situ, perdata, pidana, pembuatan e-code, ya toh, dan orang mau melapor itu di situ semua. Dan rasanya sampai hari ini tidak ada satupun yang tidak ditindaklanjuti. Kenapa? Karena itu masuk dalam daftar surat masuk yang harus sampai ke meja ketua pengadilan. Sehingga nanti ketua pengadilan memberikan disposisi dan ketua pengadilan bisa memanggil itu pos bakumnya. Oke. Ini sangat cukup mencerahkan ya rasanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke kasus nih, Pak. Ya. Ya kan. Yang paling masih hot sekarang ini adalah pelaporan yang dilakukan oleh relawan Pak Prabowo bernama Garda Prabowo, tapi lapornya ke Dumas terhadap pencemaran nama baik dan fitnahan atau hinaan yang dilakukan oleh Tio Ardianto ini. Ya kan, sudah sampai ke Dumas Mabes Polri. Kemudian ada juga seorang pengacara yang juga dia merasa dirugikan ya, melaporkan juga Tio Ardianto ini ya, Firdaus Oiwobo ya, mungkin Pak Ajis kenal ya kan, yang merasa dia sudah menerima LP, Pak, di kalau nggak salah itu di Polres Tangerang Selatan ya, karena si Tio menggunakan istilah SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo Gibran, kan begitu, ya kan? Nah, jadi ini menurut dia adalah pencemaran nama baik dan menghina karena dia adalah seorang pemilik dapur SPPG, dan dia melaporkan itu dan sudah menerima LP-nya. Nah, apakah SPPG dengan singkatan seperti itu menurut Pak Ajis ya? Karena sudah diterima oleh pihak Polres Tangerang Selatan ya kan, sebagai sebuah laporan polisi, dan begitu juga
Garda Prabowo ya juga sudah menerima dumasnya di Mabes Polri. Itu akan diproses nggak sih Pak? Jadi satu laporan polisi, satu itu dumas. satu dumas. Ke pelaku yang sama. Oke. Kalau saya secara hukum pidana itu, ini kualifikasinya deliknya apa? Delik umum atau delik biasa atau delik aduan? Kalau SPPG kalau nggak salah itu delik umum. SPPG delik umum misalnya. Nah, kepolisian yang sudah mengeluarkan LP bertugas melakukan proses penyelidikan. Kan begitu? Yang sudah mengeluarkan dumas juga bertugas untuk melakukan pendalaman, klarifikasi terhadap seorang teradu. Teradu namanya ya? Teradu namanya. Bukan terlapor. Karena dumas yang keluar. Kan begitu? Nah, klarifikan biasanya ada. Permintaan klarifikasi. Ya. Sehubungan dengan pengaduan masyarakat nomor sekian, itu belum ada dasar rujukan surat perintah penyelidikan. Belum ada itu. Baru permintaan klarifikasi? Ya dong. Oke. Undang-undang kepolisian, terus terakhir mesti pengaduan masyarakat nomor sekian tertanggal sekian. Kan gitu ya. Maka saudara diminta hadir untuk dimintai keterangan. Kan Dan begitu. harus datang itu? Harus datang. Dipanggil secara patut, kan begitu ya. Nah, memang kalau masih proses penyelidikan, itu kalau didampingi oleh seorang lawyer, masih permintaan keterangan dan seterusnya itu umumnya memberikan nasihat untuk tidak datang. Nanti kalau sudah pro justisia, prosesnya naik itu dari penyelidikan menjadi penyidikan, wajib datang dia. Dipanggil 2 kali secara patut, wajib datang. Tidak patut, surat yang ketiga perintah membawa. Yang tadi ya apa istilahnya itu penjemputan Pak ya? Penjemputan. Atau penjemputan paksa? Yes. Oh. Dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut. Tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Maka panggilan ketiga adalah sekaligus penjemputan paksa. Itu kepolisian berhak. Artinya apa? Setiap warga negara yang dipanggil oleh kepolisian itu memiliki kewajiban untuk menghormati. Menghormati itu apa? Datang. Datang. Oke. Tapi kalau misalnya tidak bisa datang, sampaikan baik-baik. Berkirim surat. By email. Kirim lewat WhatsApp. Itu pun boleh? Boleh. Artinya suratnya di-scan, kirim. Nah kalau yang bersifat LP, itu berarti sudah masuk ke dalam proses penyelidikan saat sekarang. Seperti yang dilakukan oleh Firdaus ke Tio Ardianto itu. Sepanjang masih proses penyelidikan, belum terbit surat perintah penyidikan, Berarti masih tahap klarifikasi? masih boleh tidak datang. Kalau klarifikasi pun dia nggak datang, nggak Boleh masalah? tidak datang. Oh. Tapi sebaik-baiknya warga negara adalah datang. Sebaik-baiknya warga negara. Yang memiliki keterikatan atau kewajiban untuk datang ketika sudah ada surat perintah penyidikan. Itulah yang disebut pro justisia. Nah, yang melaporkan ini kan dianggap orang-orang yang merasa dirugikan tentunya, ya kan? Misalnya kayak yang melaporkan Garda Prabowo itu kan adalah relawan Prabowo, makanya ke Dumas, karena kalau Pak Prabowo yang melaporkan berarti kan itu LP jatuhnya, kan itu delik murni ya kan gitu, delik aduan ya kan. Nah, apalagi itu delik aduan absolut ya kan. Ya. Harus Pak Prabowo melaporkan, makanya mereka hanya sebagai pendukung Pak Prabowo ya melaporkan atas fitnahan atau olok-olok yang merugikan nama baik Presiden, Rahmani Pak Prabowo ke Dumas. Itu pasti akan diproses oleh pihak kepolisian. Nah, masalahnya kan begini sekarang. Para pembela Tio ini yang rata-rata adalah memang itu pihak oposisi atau pembenci rejim pemerintah, mengatakan ini adalah kriminalisasi, ini adalah ancaman dan mematikan kebebasan berpendapat seperti yang tadi kita bahas. Itu bagaimana Pak? Jadi bukan begini, seperti yang saya tegaskan di muka, kebebasan pendapat itu ada batasannya. Tidak boleh menyerang kehormatan, harkat, martabat, diksi, melabeli seseorang dengan kata-kata tidak pantas.
Itu artinya apa? Objeknya itu menyerang orang. Itu kualifikasinya adalah penghinaan. Kalau menyerang orang. Tapi kalau menyerang putusannya, keputusannya, kebijakannya, programnya. Kritik. Itu kritik. Itu wajib ditindaklanjuti oleh presiden. Ya. Jadi kalau itu berkaitan dengan programnya dan seterusnya dan punya argumen yang kuat, seharusnya SPPG begini, seharusnya SPPG begini dan seterusnya, itu presiden wajib sebagai seorang negarawan untuk mengambil pendapat itu dan mendiskusikan kepada pihak-pihak terkait. Berikan perintah kepada pihak-pihak terkait. Tapi kalau menyerang orangnya, pribadinya, karakternya dan seterusnya, kualifikasinya penghinaan. Clear. Apa pandangan Pak Ajis terhadap orang yang membela Tio ini dianggap sebagai inilah aktivis dikriminalisasi. Kebebasan berpendapat akhirnya dikriminalisasi. Dan itu mereka glorifikasi persepsi itu kepada khalayak. Jadi, seseorang yang didampingi oleh penasihat hukum itu berhak untuk menyampaikan pendapat, bertindak untuk dan atas nama prinsipal. Kan begitu ya. Nah itu dia berhak berpendapat. Baik di muka pengadilan atau di muka hukum atau di luar pengadilan. Itu sah-sah saja berpendapat. Nanti kan yang dihitung kalau itu sudah berproses ke ranah hukum. Satu itu. Yang kedua, apakah setiap Dumas, apakah setiap LP itu pasti lanjut? Belum tentu. Oh, belum tentu juga? Belum tentu. Kenapa? Kalau itu naik di penyidikan pun, ya, jadi SP3 tidak ditemukan, misalnya, tidak ada peristiwa pidana, itu bisa berhenti, dan itu kewenangan kepolisian, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kalau itu memenuhi semua, maka kepolisian itu akan bekerja secara profesional. Saya bicara sesuai dengan hukumnya ini. Ya. Itu LP-nya sudah diterima. Iya. Diterima dengan ditindaklanjuti itu berbeda. Karena setiap orang lapor, setiap orang Dumas, wajib diterima. Wajib dikasih tanda lapor. Iya. Sama dengan orang gugat ke pengadilan, wajib diterima, wajib disidangkan. Wajib diputus. Jadi ketika ada kuasa hukum yang memberikan komentar dengan mengatakan ini kriminalisasi, itu haknya pengacara. Itu hak. Oh, bagaimana publik beresponnya itu, Pak? Nah, apakah itu sebuah kebenaran yang disampaikan oleh pengacara yang seperti itu? Udah jelas-jelas kliennya ini secara logika umum, ya logika standar, lu emang salah, kalimat lu bukan mengkritik, lu menghina, lu membuat orang ya seperti binatang misalnya kayak begitu. Ya. Tapi oleh pengacara atas dasar kewenangannya tadi berhak membela dan menuduh ini adalah bagian dari kriminalisasi para aktivis, itu sebaiknya publik mengacuhkan saja, mengabaikan saja atau bagaimana? Masyarakat itu kan kalau melihat sebuah perkara atau sebuah kasus di tengah-tengah publik itu, sikap yang benar adalah ya menunggu proses penegakan hukum. Tidak perlu terpengaruh terhadap apapun. Apalagi sudah diproses di kepolisian. Biarkan kepolisian, kita berikan kepercayaan untuk bekerja. Baik ada 2 laporan di Polres Tangerang maupun Dumas di Mabes misalnya. Ya biarkan penegak hukum bekerja. Kita semua masyarakat itu fokuslah kepada urusan keluarga masing-masing. Artinya pendapat-pendapat itu nggak layak untuk dipikirkan, wah benar juga nih kriminalisasi, nggak benar juga seperti itu Pak ya? Tidak serta-merta begitu. Masyarakat kita ini sudah pinter-pinter Pak, sudah cerdas-cerdas, mampu memilah, mampu memilih dan seterusnya, mampu menyikapi dan seterusnya. Mana yang tidak pantas, mana yang pantas. Mana yang punya etika, mana yang tidak beretika. Mana yang punya adab dan mana yang tidak punya adab. Mana yang peduli kepada programnya, mana yang kemudian menyerang kehormatan pribadinya. Sudah paham masyarakat. Dan apakah penyidik kepolisian, apalagi ini kasusnya kan seolah-olah nih Tio ini kan
karena dibela oleh tokoh-tokoh nasional. Bahkan Mahfud MD pun membela Tio, kan begitu Pak, ya kan? Nah, penyidik terpengaruh nggak sih Pak? Wah, ini kriminalisasi segala macam seperti itu yang sifatnya seolah-olah ini mengancam kebebasan berpendapat kita, ini mengancam demokrasi kita, kan selalu disampaikan pembelaan-pembelaan yang bahasanya bahasa tinggi seperti itu. Itu penyidik atau pihak kepolisian terpengaruh nggak sih Pak? Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Abaikan saja. Iya. Ya, hak lu bicara paling itu aja kata penyidik ya kan? Iya. Jadi artinya apa? Penyidik itu memiliki hak untuk melakukan proses di situ. Gitu loh. Saya masih percaya kepolisian untuk bekerja profesional setiap ada laporan. Kalau memang tidak terbukti, ya dihentikan. Itu aja kan prinsipnya kepada pembuktian. Gitu loh. Kalau memang faktanya tidak jelas, kualifikasinya tidak masuk, bisa dihentikan. Tapi kalau bisa masuk, ya bisa dijalankan. Oke. Nanti berproseslah di pengadilan untuk forum pembuktian yang lebih hakiki. Itu kan di pengadilan. Jadi menurut keyakinan Pak Ajis, berdasarkan perkembangan dan dinamika masyarakat kita saat ini ya, dengan keterbukaan informasi, warga masyarakat kita sudah sangat cerdas ya Pak ya. Sangat cerdas. Bisa memilah, membedakan mana yang benar-benar kritik, mana yang ini hate speech, ini adalah orang-orang yang memang berseberangan secara politik dengan yang mereka serang, dalam hal ini pemerintah. Ya. Pak Ajis berkeyakinan sampai sekarang bahwa masyarakat kita sudah cukup cerdas. Sudah cerdas, bukan cukup cerdas. Sudah cerdas. Sebagian besar atau sudah hampir seluruhnya? Hampir seluruhnya. Kenapa? Biasa. Karena zaman kita ini kan berbeda, Mas Budius ya. Kita ini dulu di era berapa lahir? Di zaman dulu itu kemajuan seperti apa? Perpustakaan, akses buku, toko buku, akses demikian cepat ya. Sekarang ini handphone itu sudah jendela dunia. Kan begitu. Maka sebenarnya kalau tidak pinter ini kebangetan. Memang malas dasarnya. Memang malas. Ya memang malas kan begitu. Nah artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa masyarakat itu bahkan pinternya itu melampaui zamannya. Walaupun misalnya dulu tidak sekolah dan seterusnya, tapi dengan semua yang terjelentreh di layar kaca, di handphone dan seterusnya, udah pinter-pinter. Makanya kalau media tidak lari ke digital, dia akan ketinggalan. Karena zaman ini terus bergerak. Kan begitu. Dan saya ingin sampaikan bahwa pendapat seseorang yang dibungkus dalam penyampaian kritik yang kemudian berlindung bahwa itu adalah kebebasan berpendapat, tetapi dia di saat yang sama pendapat itu disampaikan dengan cara menyerang kehormatan, harkat dan martabat, melabeli seseorang, kualifikasi tadi sudah saya sampaikan, itu penghinaan. Clear, itu penghinaan. Tinggal dibuktikan saja nanti di pengadilan. Kalau ada yang melaporkan. Kalau ada yang melaporkan. Kalau nggak ada yang melaporkan aman. Aman. Kan begitu. Iya. Nah, yang kedua, masyarakat kita itu saya kira juga sudah dewasa sekali. Dalam memandang persoalan-persoalan yang katakan setiap pendapatnya kita ikuti nih seseorang. Tuh bagus sekali nih kritik-kritiknya. Tapi untuk yang ujung ini, ya ini penghinaan nih udah. Saya tidak setuju misalnya. Iya. Saya sudah sering mendengar siapapun yang berpendapat di awal-awal ada di pertengahan ternyata terjadi yang namanya slip of the tongue. Keselio lidah. Keselio lidah itu berpotensi pada siapa saja. Apalagi orang yang dilulukan. Bicara di hadapan banyak orang. Potensi tergelincir lidah itu tinggi. Karena kadang tidak sadar. Ketika bicara dengan audien yang melulukan, tepuk tangan yang demikian ramai begitu, di situ kadang merasa bahwa hidupnya ada di situ saja. Dia lupa bahwa apa yang ia sampaikan berpotensi untuk menjadi jejak digital. Oke. Berarti memang nggak perlu juga dikhawatirkan ya Pak Ajis. Tidak perlu. Seberapapun yang namanya politik itu kan seringkali menggunakan
seperti model-model negatif campaign, ya kan, bad campaign atau black campaign sekalipun, ya, itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir lagi dengan asumsi atau keyakinan Pak Ajis tadi. Masyarakat kita nyaris seluruhnya sudah cerdas. Kecuali tersangkut kepentingan politik semata. Baru mereka menjadi tidak rasional. Tidak rasional. Yang punya afiliasi sudah pasti tidak rasional. Dan itu terbukti misalnya dari kasus pencemaran nama baik ijazah Pak Jokowi, kan begitu ya kan? Betul. Artinya begini, saya ingin katakan singkatnya soal kebebasan menyampaikan pendapat. Ciri utama termasuk kualifikasi kebebasan menyampaikan pendapat yang tidak boleh dikriminalisasi, pendapatnya objektif. Objektif itu artinya apa? Dia mengurai, dia menganalisis berkaitan dengan kebijakan, berkaitan dengan program dan seterusnya yang ada potensi bolong-bolong sana sini, dan dia ajukan sebuah solusi alternatif. Itu harus didengarkan. Ya kan? Itu harus diterima oleh pemerintah. Lalu yang tidak diterima yang bagaimana? Pendapat yang subjektif. Yang tanpa data. Tanpa data, tanpa analisa. Abaikan. Tapi kalau yang menyerang pribadi, ya kan, walaupun itu seorang aktivis, itu layak dilaporkan. Tuh, layak Pak dilaporkan Pak. Kita ingin menciptakan kehangatan berwarga negara. Boleh semua orang berpendapat, tapi tidak boleh melanggar hak orang lain. Dia tidak boleh melanggar kesusilaan, dia tidak boleh melanggar SARA, dia tidak boleh melanggar agama. Karena itu berlawanan dengan prinsip hak asasi kan manusia. Kan sudah banyak contohnya. Melanggar agama dan seterusnya, kesusilaan dan seterusnya. Sudah banyak cermin besarnya yang diproses dan terbukti. Sudah banyak itu. Artinya apa? Mari kita ini bersama-sama untuk saling menjaga. Kan begitu. Jangan sampai kemudian apa yang kita sampaikan terkualifikasi sebagai tindak pidana kepada penghinaan. Sampaikan dengan baik tanpa kemudian harus menguliti pribadi pejabat yang bersangkutan. Tapi jabatannya itu, dengan jabatan yang tinggi itu, Anda punya hak untuk merubah setiap kebijakan yang berpotensi bolong. Dan tidak menyejahterakan, justru berpotensi memiskinkan. Artinya kalau sudah argumennya bagus, datanya bagus, dan seterusnya, wajib diterima oleh pemerintah. Wajib itu. Itu artinya masih sayang kepada pemimpinnya. Kalau namanya masyarakat sudah tidak sayang, mau ngapain aja, bikin program apa aja, udah terserah, saya fokus jadi pejuang nafkah. Wah, kan begitu. Sangat mencerahkan. Terakhir Pak Ajis, mungkin ada pesan atau closing statement Pak Ajis kepada warga masyarakat terkait kebebasan berpendapat ini? Iya, saya ingin mengajak kita semua bahwa benar, dijamin oleh konstitusi, kita bisa menyampaikan pendapat di muka umum, baik lisan maupun tulisan. Itu dijamin. Tetapi ingatlah, pendapat yang kita sampaikan harus argumentatif. Argumentatif itu ciri utama adalah basis data dan fakta. Dan disampaikan dengan cara yang baik, artinya tidak melabeli seseorang dengan label-label yang tidak pantas, dengan diksi kata yang kasar. Tidak boleh itu. Kita ingin hidup berdampingan, kita ingin membangun kehangatan berwarga negara, kita ingin negeri ini maju, kita ingin bangsa ini bergerak maju. Tinggalkan cara-cara yang masih seperti gambaran masyarakat dahulu. Masyarakat yang jauh dari peradaban, masyarakat yang tidak cerdas, masyarakat yang tidak memiliki informasi yang cukup bagaimana menempatkan pendapat yang itu kritik dan pendapat yang itu subjektif. Karena kalau itu terus dipelihara, maka bangsa ini tidak bisa bergerak pada hal yang berkemajuan alias progresif. Luar biasa. Terima kasih sekali Pak Abdul Aziz. Ini sangat mencerahkan, setidaknya kita ikut memberikan semacam edukasi kepada masyarakat. Karena era sekarang memang era keterbukaan, kebebasan untuk memperoleh informasi dari yang namanya jendela dunia tadi. Ya, dengan
dengan penjelasan Pak Ajis, ya kan, setidaknya kita sebagai pengguna dari informasi, kita yang ingin mengekspresikan pendapat, buah pikiran kita kepada pemerintah sekalipun, memiliki batasan-batasan yang setidaknya saat ini, oh iya kalau ini kritik, ini sah, ini undang-undang. Tapi kalau menyerang harkat martabat, itu pelanggaran. Kalau ada yang melaporkan. Jadi clear ya sekarang bahwa ketika kita mendengarkan sebuah hinaan, fitnahan, itu dituduh kemudian sebagai bagian dari kriminalisasi, itu berarti omongan-omongan dan kita gak usah dengarkan. Terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat. Kita bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Waalaikumsalam.